Kita mulai ya, rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan kasus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban atas nama saudari Lesti Kejora atau Lestiana dengan terlapor saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi, termasuk kedua orang tua Lesti. Kemarin juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan penyidik. Kemudian juga bisa saya sampaikan bahwa hasil visum terkait dengan dugaan kejadian ini juga sudah dimiliki oleh penyidik. Hasil visum, ya, di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan fungsi. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku di belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi, sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi tentunya di bagian leher dan sekitarnya. Kemudian penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Kita harapkan tentunya dari saudara Muhammad Rizky sebagai terlapor ini bisa kooperatif dalam hal ini memenuhi panggilan nanti tanggal 13 sesuai dengan permintaannya agar bisa membuat terang persoalan ini. Kemudian tentunya Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang berkeadilan dalam hal ini. Nah, tentunya juga kami prihatin terhadap apa yang terjadi terhadap korban saudari Lesti Kejora. Ya, mudah-mudahan apa yang dialaminya ini juga cepat pulih, ya, karena memerlukan waktu juga untuk pemulihannya. Kemudian dalam pemeriksaan awal memang diterangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah pernah beberapa kali terjadi, ya. Kemudian pernah juga sempat melempar menggunakan bola biliar. Hari ini rencananya penyidik mengagendakan meminta saudara Lesti Kejora datang untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka
masih diperlukan penyidik dalam rangka keterangan-keterangan tambahan terkait dengan laporan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi dan dilakukan berulang kali. Ini puncaknya ya berdasarkan keterangan sementara dari saudara Lesti Kejora adalah karena yang bersangkutan mengetahui adanya perselingkuhan, ya, sehingga inilah yang membuat saudara Lesti Kejora bereaksi, kemudian terjadi pertengkaran dan juga terjadi penganiayaan atau KDRT di situ yang mengakibatkan korban luka-luka sehingga melaporkannya kepada kepolisian. Kami akan menangani kasus ini secepat mungkin, ya, tentunya secara profesional, terukur dan juga berkeadilan bagi semua pihak, terutama terhadap korban. Ya. Ini kan rekan-rekannya yang bisa saya sampaikan. Bisa disebut besar kemungkinan bisa jadi TSK. Iya, kan sudah dinaikkan ke penyidikan. Kalau sudah dinaikkan ke penyidikan berarti kan kasus ini akan sudah memenuhi unsur pidana. Dua alat bukti sudah tercukupi. Iya, kalau memenuhi unsur pidana artinya dinaikkan ke penyidikan. Nanti akan ditentukan oleh penyidik berdasarkan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti untuk menentukan tersangkanya, kan? Nah, sekarang kan alat bukti sudah dikumpulkan, tinggal keterangan daripada terlapor bagaimana nanti pada saat diperiksa, ya kan, apakah ada keterangan lain yang bisa menyangkal perbuatan itu dan sebagainya. Itu nanti tentunya diperlukan juga oleh penyidik sebelum menentukan status daripada saudara Muhammad Rizky yang saat ini masih sebagai saksi. Pak, mengingat hukuman ancaman 5 tahun bisa langsung ditahan nggak sih Pak? Ya bisa ya. Jadi ancaman hukuman 5 tahun ini bisa dilakukan penahanan, dan juga penahanan ini juga ada pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan, ya. Misalnya kita dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, kemudian juga dikhawatirkan mengulangi kekerasan yang sama. Karena hingga saat ini, ya, saudara Lesti Kejora itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada saudara Muhammad Rizky, sehingga berada di tempat tertentu yang dalam pengawasan keluarga besarnya, yang mereka tidak berani melepas saudara Lesti Kejora untuk bersama dengan saudara Muhammad Rizky lagi. Pak, menurut pemanggilan keduanya kan hari Kamis depan, apa bisa kalau nggak datang dijemput paksa seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP kan, pemanggilan kedua apabila tidak datang bisa disertai dengan penjemputan, begitu ya. Kita harapkan sesuai dengan pernyataan dari pengacara Muhammad Rizky, kita harapkan pada hari Kamis depan tanggal 13 yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan dari penyidik, ya. Ya, terima kasih ya. Satu lagi ke kondisi Lesti yang menurut kurang baik itu, apakah pemeriksaan tambahan itu harus di Polres atau nanti ada kemungkinan juga misalkan pemeriksaan tambahan di tempat lain begitu? Iya. Hingga saat ini ya hampir pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat saya bicara, belum datang, ya. Tadi saya sudah cek ke penyidik, kalau memang tidak memungkinkan mungkin penyidik yang akan mendatangi tempat saudara Lesti, ya, untuk mengambil keterangan tambahan. Ya. Pasal KDRT-nya nantinya akan berlaku seperti apa? Ya, ini untuk sementara sangkaan pasalnya kan sudah jelas di pasal 44, ya, terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ancaman hukuman pidananya kekerasan fisik, ya, yang dilakukan kekerasan fisik, kemudian didukung dengan alat bukti lain. Apabila nanti memang ini terpenuhi menurut penyidik, ini maka ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Ya. Pak, kalau melihat kronologi kan begitu kejam nih Pak, bisa hukuman maksimal nggak sih Pak untuk pelaku sendiri? Hukuman maksimal kan ketentuan undang-undang sudah jelas menerangkan bahwa maksimal itu 15 tahun apabila mengakibatkan korban itu kehilangan nyawanya atau meninggal dunia. Pak, sebelumnya kan kuasa hukum kemarin mengatakan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh kliennya terhadap Lesti. Seperti apa, Pak? Ya, itu hak daripada lawyernya, ya. Memang lawyernya kan
bertugas membela daripada kepentingan kliennya ya. Tetapi tentunya kepolisian, penyidik bekerja berdasarkan pertama adalah laporan polisi, ya. Kemudian juga fakta hukum yang ada, kemudian didukung dengan hasil visum, kemudian alat bukti yang lain, saksi dan alat bukti yang lain yang mana nanti ini merupakan panduan daripada penyidik untuk menentukan status daripada terlapor ya. Demikian ya. Cukup ya. Terima kasih ya. Bukti uang yang pelemparan dilihat itu sejak bulan kapan atau seperti apa Pak? Makanya nanti hari ini mau didalami lagi ya hari ini. Tapi dalam keterangan awal pemeriksaan itu disampaikan ada ya sempat dilempar menggunakan bola biliar ya, tetapi tidak mengenai karena yang melempar ini terpeleset gitu ya. Itu ada rekamannya, videonya juga yang dimiliki. Terkait CCTV yang di Rumah Gaharu gimana Pak? Sudah dimiliki ya oleh Sudah dimiliki ya, penyidik? sudah di tangan Terkait penyidik. dugaan kelompok Manasih bergeser Pak? Kapan atau orang? Itu nanti inilah medis lah ya, tapi keterangannya demikian ya. Saya akan menggunakan itu. Keterangan dari visum tadi kan sudah saya bacakan ya. Jadi kira-kira mendukung itu kenapa dia pakai gips itu. Oke, terima kasih ya. Tapi pada saat dugaan KDRT pelaku apa di bawah ini ngasih tekanan atau obat-obatan alkohol atau Alkohol gitu Pak? Ya, jadi KDRT yang dilakukan ini kan bukan pertama kali ya. KDRT ini bukan pertama kali, ini sudah sering, lebih dari 1 kali. Tetapi saudara Lesti sebenarnya tidak terima atas perselingkuhan yang diketahui ini, yang dilakukan oleh saudara Muhammad Rizky. Kemudian hal ini ditanyakan memicu emosi sehingga menimbulkan terjadinya KDRT yang dianggap oleh korban ini merupakan puncak daripada beberapa kekerasan yang dilakukan, sehingga melaporkannya ke kepolisian untuk dilakukan pengusutan Tapi Lesti secara sendiri, hukum ya. Lesti sendiri mengaku Motifnya sama Pak ya, salah perselingkuhan juga Pak ya, lebih dari 1 kali Pak. Gimana? Motifnya sama juga, perselingkuhan. perselingkuhan juga Pak sebelumnya. Ya nanti kita dalami ya. Nanti hari ini kan dijadwalkan lagi pemeriksaan ya. Nanti kita sampaikan. Tapi Apakah tidak saudara Lesti mengetahui apa dugaan selingkuhnya perempuannya, tahu nggak Pak? Kenal nggak? Mengetahui? Nanti saya juga nggak kenal juga itu ya. Terima kasih banyak Pak Julkan.